Ya Kak, terima kasih sekali lagi, terima kasih, maaf mengganggu waktunya. Makasih ya udah datang di Zoom ini. Aku kali ini mau ngebahas sedikit-sedikit tentang pendidikan dan perkuliahan aja sih, gampang kok. Jadi em, Iya, Kakak sebelumnya dari itu apa namanya universitas mana? aku dari STIE Bakti Pembangunan. Hmm, jadi sekolah tinggi ya? Heeh. Itu diploma atau sarjana? Eh, ada yang diploma, ada yang sarjana, tapi aku ngambilnya yang sarjana. Oh, sarjana. Sarjana. Jadi, kakak sarjananya, kalau boleh tahu jurusan sama prodinya apa? Aku prodi prodinya aku ambil yang akuntansi dari yang Hmm. apa fakultasnya ini ekonomi dan bisnis. Oh, jadi kakak anak-anak itu kakak-kakak FEB yang cantik-cantik. Ya kan biasanya tuh ada trennya tuh di Twitter kayak anak FEB sama anak teknik gitu. Ya, tapi karena ini STIE, aku tuh cuma di jurusannya ya cuma Ekonomi. di ekonomi doang, jadi nggak ada anak teknik. Saya nggak apa-apa kak, nanti anak tekniknya dicari di Twitter aja. Enggak, Nggak anak mau kan nggak mau anak bahaya teknik. jadi anak teknik. Di sini ada anak teknik, cuman ya apa kayak D3 teknik mesin gitu. Cuman aku juga nggak mau sih. Biasanya kalau kayak gitu beda gedung nggak sih anak Enggak, teknik gitu? kalau di sini tuh beda gedung, cuman kan karena aku anak administrasi bisnis jadi kayak beda kelas gitu, tapi aku jadi nggak ketemu, jarang ketemunya. Iya. Jarang ketemunya. Jadi kayak mungkin kayaknya nggak satu waktu deh kuliahnya, jadi satu waktu yang sama gitu nggak deh kayaknya. Soalnya aku belum Hmm, belum pernah melihat juga ada anak-anak teknik di situ. biasanya emang anak anak kuliah emang beda-beda jadwalnya sih. Jadi kamu juga walau beda kelas doang tuh kayak bakal ya, jarang ketemu juga sih. Bagus lah, aku lega. Mm-mm. Terus kakak kan ini sekarang semester berapa ya? Aku sekarang semester 6. Mantap, udah jadi mahasiswa yang sudah jadi contoh ya. Pasti ada adik tingkatnya kan? Ada sih, tapi aku juga jarang berinteraksi sama adik kelas gitu sih. Tapi kalau misalnya aku nih politeknikat aku kan ada PKKMB. Jadi kayak kayak perkenalan lingkungan kampus lah gitu. Di situ juga ada nggak kira-kira? Ya ada sih, tapi penyebutannya masih ordik bilangnya. Hordik itu apa kepanjangannya? Bisa kakak perjelas nggak? Orientasi apa itu? Ordik apa sih kayak MPLS? Ah ya, ya pokoknya ordik lah ya. Terus selama itu sebelumnya pernah masuk organisasi nggak? Aku aku masuk organisasi ke himpunan anak akuntansi. Namanya itu Oh, formasi. formasi. Jadi uh, Jadi ada jabatannya nggak, kakak? ada sih, tapi aku eh, enggak yang atas-atas gitu lah, enggak. Nggak yang kasarnya nggak sepenting itu, tapi masih jadi anggota. Aku apa ya? Karena udah apa sih? Ya, yang aku kan masuk organisasi itu juga dikit gitu kan orang-orangnya. Hmm. Taruh cak, taruh. Hmm. Berada berisik gitu kan sih? Ya nggak apa-apa. Di mute aja dulu sebentar. Nanti aku pause dulu recordingnya. Aduh. Tak apa-apa. Santai aja sama aku mah. Hmm. Apa mau dari ulang aja? Oke, dari tadi ngomongnya kagok-kagok banget nih. Gak apa-apa, udah nggak usah diulang. Aku nggak mau ngulang juga. Nggak mau diulang aku, nggak usah diulang. Terus apa sepengalaman kakak nih dalam dalam di kampus itu kayak gimana kak? Misalnya kan ada contoh salah satu aja deh, contoh pengalaman yang nggak menyenangkan di kampus. Eh,
ada sih, ya paling ya antara antara anak mahasiswanya itu sendiri sih. Misalnya Mungkin kayak inian pembagian kelompok atau apa itu kan pasti ada aja yang gak enakin kan. iya kayak Paling aku di seputaran situ. mungkin kayak apa merasa feel burden ya, kayak merasa terbebani gitu gak sih gitu, kayak dapat kalau mungkin apa namanya gimana ya biar kata-katanya kayak mungkin ada beberapa mahasiswa yang pengen kakak hindari gitu, ada pasti. Ada, aku jujur bukan tipe yang apa ya, yang demen bergaulnya tuh yang apa ya, yang demen nongkrong di kampus gitu. Itu aku apa ya, energiku tuh udah kayak udah habis gitu. Jadi kakak Jadi aku kayak introvert berat. bukan introvert juga tapi kayak ngapain gitu aku di kampus terus, mending Aku pulang atau pulang. kita pulang. Terus kan kita lanjut ke topik yang beda ya kak. Terus ini kan selama ini kakak nugas pernah dibantu pakai AI nggak? Pasti pernah lah. Kayaknya enggak ya, kalau enggak kayaknya kalau nggak pernah aku pakai AI itu kayaknya nggak mungkin ya Ya kalau zaman sekarang. di zaman sekarang kayak nggak pernah deh. Terutama tuh dosen sekarang juga udah mulai nganjurin kita tuh sebagai mahasiswa apa sih kayak uh, pro kontranya juga ada tuh, kayak dosennya tuh kayak kita nggak dianjurin buat pakai AI. Terus ada beberapa dosen yang kita nggak boleh apa sih ya, masih kolot lah gimana. Kayak tapi kak selama ini kan kakak pernah sih anggap aja pernah pakai ya. Terus itu menurut kakak ngaruh nggak gitu buat diri kakak sendiri atau jadi ada efek sampingnya gitu di kakak? Ya ada. Adanya tuh ya mungkin karena kita udah apa ya, kalau AI kan kita nanya apa langsung ada jawaban yang mungkin menurut kita tuh ini yang terbaik gitu, daripada kita cari di Google search kita Iya. harus cari apa yang kita mau. AI kan lebih kayak buat kita tuh lebih apa ya, ngabisin waktunya tuh lebih singkat lah ya. Jadi membantu banget, tapi ada kalanya kalau kita terlalu bergantungan juga kayak nggak baik kan. Iya, jadi nggak ngerti gitu nggak sih sama pelajarannya gitu, Iya sama apalagi mata kalau kuliahnya. Apalagi kalau apa kak, tolong dilanjut. apa tadi eh Gak apa-apa, nanti aku cut yang ini. Jadi apa kita lanjut aja deh, ini kan kakak akuntansi ya. Jadi penggunaan AI itu tuh contohnya kayak gimana kak kalau akuntansi? Kalau buat akuntansi yang secara inian kayaknya nggak apa ya, mungkin kayak cuma yang sekedar teori-teori doang. Kalau buat praktiknya tuh kayak kita kurang bisa kalau pakai AI. Kita harus kayak benar-benar harus paham. Jadi akuntansinya tuh nggak yang chat GPT buatlah saya Excel ini dengan data ini gitu, kayak kakak nggak kayak gitu ya. Jadi kayak kakak pure pikiran kakak sendiri. Enggak, maksudnya kalau buat akuntansi gitu kan, akuntansi itu lebih kalau secara apa ya, kita tuh lebih kayak makainya tuh kayak studi kasus yang secara realnya. Jadi kalau pakai AI ada kalanya jawaban yang kita mau cari juga kayak kurang sesuai. Jadi ya benar-benar harus ini lah. Kayaknya harus Jadi kalau bener-bener. mungkin Kenapa? tapi kalau mungkin yang bersangkutan secara teori-teori aja mungkin masih bisa. Mungkin kalau presentasi gitu kakak pernah pakai AI? Kayak buat presentasi? Presentasi maksudnya kayak pas kita tanya jawab. Iya, tugas presentasi.
sering. Ini bukan pengakuan dosa kok, emang lazim dipakai kan AI itu, emang kayaknya semua Di kos mahasiswa. mahasiswa kayak banyak yang pakai AI gitu deh. Iya. Tapi kan ada beberapa dosen yang kayak kita kayak pas lagi presentasi tanya jawab gitu, kita kan kayak ada beberapa yang kayak kita di HP terus gitu kan, kayak mungkin dosennya kurang suka atau gimana, tapi makanya kita walaupun searching kita juga jawabnya tuh harus kayak apa, uh, ngalir gitu aja dari mulut kita, jangan yang secara textbook gitu. Ada kan dosenku juga ada beberapa yang kayak gitu. Itu kayaknya pengalaman universal mahasiswa sekarang ya. Iya. Kayaknya nggak bisa dipungkiri gitu kalau kita tuh emang menggunakan AI itu untuk tugas-tugas kita sehari-hari gitu, memang ada. Cuman kita bisa narik kesimpulan dari percakapan kita ini, memang penggunaan AI itu baik tapi nggak berlebihan. Jadi memang baik. Kita bisa selesai tugas tepat waktu. Beberapa AI juga punya ada fitur itu kan, apa biasanya kan AI itu kalau AI-nya beda situs kan dapat jurnalnya tuh. Jadi ada citasi jurnalnya gitu. Kita juga bisa itu apa, menghemat waktu untuk researching lah gitu lah mungkin. Iya, ada yang AI kan banyak tipenya, ada yang apa, tipenya tuh kita cuma buat nyari-nyari doang, terus ada yang tipenya tuh kayak kita ada jawabannya tapi di bawahnya juga ada citasinya kan. Itu terus ada yang kita buat nyari, beneran buat nyari jurnal atau gimana, tapi aku belum nyari-nyari yang pakai AI kayak gitu sih. Kebanyakan kan ada yang berbayar juga kan. Jadi kakak selama ini apa, tugas jurnal gitu masih mandiri? Iya tetap nyari-nyari juga, tapi kayak kebanyakan kurang sesuai gitu aku nyari. Jadi kakak brute force gitu, cari-cari Masih sendiri, lah. cari scroll sendiri gitu di Google Scholar mungkin. Ya itu makan waktu juga sih. Ada Pak membantu, tapi aku tuh kayak masih bingung gitu lah. Jadi belum yang pengen mau tuh belum ada. Kita lanjut ke mana lagi ya? Kayak pengalaman udah, terus penggunaan AI udah, terus kita selesai. Yeay. Terima kasih Kak buat itu waktu luangnya, buat apa, mau sempetin menghadiri obrolan santai kita kali ini. Terima kasih juga apa, insight tentang pendidikannya sangat membantu saya gitu. Kayak misalnya aku butuh pertanyaan gitu, mungkin kayak cara bikin makalah yang bagus kan kakak udah berpengalaman, jadi aku boleh ya nanya. Ya semoga aku bisa bantu lah. Nggak apa-apa maaf kok. Ya aku jawabnya rada canggung gitu. Nggak apa-apa. Terima kasih kok, kakak sudah sangat membantuku sekali untuk menyelesaikan tugas. Minggu ketiga ngampus, gimana perasaannya Nisa? Enjoy. Noval, gimana perasaanmu sudah minggu ketiga? Enjoy. Gimana perasaan aku? Enjoy. Kita sedang perjalanan ke kampus. Dari kos kita ke kampus itu 10 menit. Itu kalau nyantai, kalau lagi buru-buru mungkin bisa 5 menit kalau kita lari. Tapi kita nyantai. Bagaimana anginnya? Mantap. Nih kerudung sampai dipegangin, kalau nggak terbang bohong. Gimana anginnya? Segar. Dingin ya? Enak asli adem. Asli. Pemandangannya juga indah. Banyak anak sekolah yang berangkat barengan sama kita. Kalau sekolah harusnya jam segini udah masuk ya? Iya sih. Iya. Kan sekarang dipercepat. Oh, jatuh. Baiklah, sampai bertemu nanti di kelas.
Bye bye. Woi, kita sudah ada di kampus. Kita ternyata datang di sini jam 7 pagi dan kita masih ada spare 30 menit. Yeay. Kita Cuma ada 3 orang doang, termasuk saya dan Nisa, teman saya. Kita tahu di mana sekarang. ini kita termasuk yang paling pertama. Karena kami niat, enggak sih, semua orang juga niat, cuman mungkin datangnya agak siangan dikit aja. Baiklah, nanti kita bertemu lagi di kelas. Selamat sore semuanya. Sekarang kami sudah selesai mata kuliah, 4 mata kuliah dari jam setengah 8 sampai jam setengah 3. Halo. Halo. Gimana perasaannya setelah selesai mata kuliahnya hari ini? Capek, Mbak? Kenapa capek tuh? Kebanyakan tugas, Mbak. Bagaimana Noval? Bagaimana pendapatmu? Laper. Pengen makan bakso. Tidak deh, aku ingin menunggu temanku. Temanku juga mengerjakan tugas kombis juga. Perkenalkan, yang ini Nisa dan yang ini Kezia. Halo semuanya. Bagaimana perasaan kamu di minggu ketiga ini? Gimana perasaannya? Wah, mungkin mereka lagi sibuk. Aku ikut dong, boleh tidak? Ya. Ini ada orang yang mau mengerjakan dan ada video. Dua video nih, asik. Gue masuk dulu nih. Salah. Maaf ya. Nice. Masuk gak? Udah. Gini. Hai. Jadi gimana pendapat Nisa sama Maila di minggu ketiga ini di jurusan ini, di prodi ini, di PNJ gimana? Yaudah, jangan main. Sebagai mahasiswa baru PNJ, tentu saja minggu ketiga ini sangat menarik ya, menarik. Lalu pula aku jadi tahu rasanya gimana kuliah di bulan pertama ini ya. Rasanya kuliah dari aku yang awalnya SMK gak tahu apa-apa, tiba-tiba aku ke kuliah. Dan ini rasanya kuliah nih perasaan dari hatiku tuh beda banget. Ternyata Mana tuh kuliah tuh beda ya sama sekolah. Kan kalau di sekolah kan kita biasanya tuh ketik di mesin pencarian Google, lalu kita salin semuanya, lalu kita tempel. Nah itu tuh seperti itu tugasnya. Ternyata di kuliah tidak sama sekali begitu. Kita ternyata harus mencari jurnal, kita harus mencari referensi, kita bagaimana cara berkomunikasi dan presentasi dengan baik. Ternyata seperti itu sulitnya. Tapi selama ini adalah pengalaman yang menyenangkan dan kegiatan pembelajarannya juga menyenangkan. Jadi saya tidak ada komplain. Lalu bagaimana dengan Kezia, saudara? Ya, gimana ya perasaan di minggu keberapa sih nih? Minggu Tiga. ketiga. Ya, udah mulai beradaptasi lah di daerah baru, di tempat pelajaran baru. Ya, pokoknya lagi beradaptasi lagi buat kedepannya gimana. Ya, kalau misalnya dari aku sendiri ya, aku ngerasa kalau misalnya kan ini kan udah jalan minggu ketiga ya. Minggu pertama kita offline, terus minggu kedua kita online gara-gara ada ya semuanya udah tahu lah ya, Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Terus aku ngerasa sih kuliah di sini ya seru. Terus juga aku sejauh ini belum ngerasain kendala, semoga kedepannya juga nggak ada kendala ya. Terus juga paling harapannya semoga kita semua bertiga bisa terus sama-sama sampai lulus ya kan. Itu baru awal, kayak kan gak lucu ya kalau misalnya banyak yang keluar gitu ya. No, Jangan ya, kita Jangan tetap ya. ber-19 aja please. Iya benar. Jadi di waktu-waktu seperti ini, waktu pulang kuliah, sebenarnya kalian tahu harus melakukan apa? Apa tuh? Mencari makan. Oh, iya. Karena saya lapar. Benar. Jadi Ini sudah jam 3. Iya, benar. Saya belum makan siang. karena jadi kalau misalnya di sini kita kan terjadwal ya. Jadi kita tuh masuk jam setengah 8, habis itu pulang jam 3 lewat. Nah, sebenarnya ada waktu buat istirahat. Itu tuh sekitar jam 12 lah, jam 11 jam 12. Cuman terkadang kita tuh kayak karena waktunya nggak terlalu panjang, kita jadi malas
banget. Jadi kita biasanya beli makan habis pulang. Real, nyata. Jadi seperti itu, terima kasih dari kami semua. Saya Maila. Saya Kezia. Saya Nisa. Bye bye, sampai ketemu nanti.